Oke, shalom, salam sejahtera dan salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara di dalam program kita pada akhir pekan ya. Jadi hari ini adalah merupakan hari Sabtu ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan hanya karena oleh anugerahnya kita dapat berjumpa lagi di channel YouTube kita dia Jack Ministry dalam program Saat Teduh Akhir Pekan. Jadi sepanjang satu minggu kita sudah beraktivitas dan menikmati berkat-berkat. Banyak video-video yang kita upload yang bersifat berburu dan lain sebagainya ya. Tapi untuk hari Sabtu ini kita khususkan untuk datang menerima berkat Tuhan secara rohani ya. Dan kita mau berdoa pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, sobat yang dikasih oleh Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Selama satu minggu kami boleh beraktivitas, dan hari ini kami boleh kembali dalam program kami Saat Teduh Akhir Pekan. Kami bersyukur buat anugerah penyertaan-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melewati kehidupan kami. Ada banyak tantangan persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan izinkan kami berada di sini oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Bapak terima kasih buat pemeliharaan satu minggu yang telah berlalu. Saat ini kami mau belajar firman. Biarlah Roh-Mu, Roh Kudus akan memampukan kami, yang adalah sumber hikmat, kemampuan akan memberikan pengertian bagi kami supaya kami bisa mengerti dan memahami akan firman. Sebab firman adalah rahasia kehendak Tuhan bagi kami, sebagaimana kami melangkah hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa hari ini. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di channel YouTube Jack Ministry ya pada hari ini dan dalam program kita Saat Teduh Akhir Pekan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu pokok pemikiran kita, yaitu kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah ya. Jadi Allah yang mulia berkuasa itu telah mengambil rupa dalam rupa manusia 2000 tahun yang lalu turun ke dalam dunia. Dan kemudian pada bulan April ini masih suasana Paskah, merupakan puncak misi penyelamatan Tuhan, di mana Allah tergantung di atas kayu salib supaya kita bisa dimerdekakan, supaya kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah. Ya, dimerdekakan artinya dibenarkan, ya, artinya kita dibebaskan. Jadi kita ini adalah musuh Tuhan ya, yang dibebaskan oleh Tuhan. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa ketika manusia pertama. Sebabnya manusia butuh penebusan, butuh darah yang kudus untuk menyucikan segala dosa dan pelanggaran. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan cara demikian Allah dapat menyelamatkan kita. Sebab darahnya yang tertumpah adalah darah yang kudus, suci adanya, yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, menyucikan dosa kita semua oleh darah Kristus yang bertumpah di Kalvari. Nah, jadi hari ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang dibenarkan dan dimerdekakan oleh Allah, dan kita adalah orang-orang yang menang di hadapan Tuhan.
Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan yang sehubungan dengan kemerdekaan itu. Yang pertama kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 21 berkata, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anaknya. Jadi dalam Roma ini menjelaskan bahwa kita dimerdekakan dari kebinasaan, perbudakan kebinasaan. Jadi setelah kita manusia jatuh dalam dosa, si manusia itu binasa, binasa, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab semua gambar tentang Allah yang ada pada diri kita sudah menjadi rusak. Katakan dalam kitab suci, yaitu kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya keselamatan itu sudah hilang ketika manusia melanggar perintah Tuhan. Jadi semua sudah hilang. Bagaimana caranya mengembalikan? Allah harus memerdekakan kita kembali ke dalam, katanya, kemuliaan anak Allah. Siapa itu? Allah sendiri yang telah menjadi rupa manusia di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bagaimana paham Bapak Ibu Saudara tentang Tuhan Allah? Tentang Tuhan Allah itu. Jadi paham tentang Alkitab katanya adalah Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah bekerja dalam diri kita, di situ terjadi kemenangan, terjadi kebebasan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah adalah roh, katanya akan memerdekakan kita juga. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Galatia ini perlu kita pahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Satu kali Allah menyelamatkan kita, artinya kita sudah diselamatkan. Tetapi ada sebagian orang salah menggunakan kemenangan dan kemerdekaan. Siapakah mereka? Mereka yang tetap berkesempatan untuk hidup di dalam dosa. Sudah tahu itu tidak boleh, sudah tahu itu tidak benar, sudah tahu ini salah, itu salah, kesalahan, dosa, tetapi tetap saja berbuat. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan firman Tuhan dalam bagian ini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain. Kesempatan katanya begini, kita ini kan orang-orang yang diselamatkan, sudah selamat ini. Jadi walaupun saya berbuat dosa, tetap selamat, Nah, itu dia. Jadi ada yang berpikir, baik saya berbuat dosa, berbuat ini dulu, ini kenikmatan dunia dan lain sebagainya, karena tunggu saya waktu tua baru saya bertobat. Inilah kesempatan, katanya salah gunakan. Jadi Tuhan itu datang, kita tidak ketahui, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan akan datang seperti pencuri, memanggil orang-orang yang percaya itu. Dia akan panggil kita sesuai dengan janjinya. Itu sebabnya katanya kalau kita sudah dimerdekakan, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi berbuat salah. Setiap hari kita punya kelemahan dalam diri kita, karena itu adalah sifat natural, supranatural. Tetapi kita setiap hari harus membina
diri kita, membangun diri kita bagaimana kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu maksud Tuhan, maksud firman Tuhan di sini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lainnya. Sedangkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita diselamatkan menjadi hamba, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena diselamatkan karena kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Allah mau supaya kita hidup di dalam kehendaknya dan di dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kemerdekaan, artinya di dalam kehendak Tuhan sepanjang kehidupan kita. Terakhir, 2 Petrus pasal 2 ayat 19 berkata, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, intinya bahwa kita ini adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, sudah dibenarkan dan sudah diselamatkan oleh Tuhan satu kali, dan kita otomatis mendapatkan keselamatan. Maka tidak sia-sia menjadi percaya. Ya, tetapi keselamatan itu katanya, kemerdekaan, kemenangan yang diberikan oleh Tuhan itu jangan salah gunakan. Ya, kalau sudah hidup dalam kebenaran, jalan di sepanjang kehidupan kita supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Ya, di dalam kerajaan surga. Kalau kita masih berkesempatan untuk hidup di dalam dosa, maka kita adalah orang-orang yang binasa di dalam Tuhan. Tetapi orang yang bertekun hidup di dalam kehendak Tuhan, menjaga kemerdekaan itu, maka dia yang memiliki keselamatan akan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi rohani kita. Kekuatan iman kita semakin kuat, semakin sempurna dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab beberapa tahun, 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memerdekakan kami dari lumpur dosa, dari kebinasaan. Kami bersyukur ya Allah buat kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga di mana kami menjadi orang-orang yang merdeka. Dan teguhkanlah keyakinan iman kami kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan, tetapi kami berkesempatan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, melayani, menolong bersama kami, dan terus melayani Tuhan, terus bertekun mencari dan terus mencari kehendak Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati kami semua, bila kami boleh hidup sungguh-sungguh di dalam keyakinan, sehingga kami tidak sia-sia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah saat renungan kita dan saat teduh bersama pada kesempatan ini. Salam sehat selalu, jangan lupa bahagia, bersyukur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya.